Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mita Rosita, Nabila Solo Fauzia, dan Hawa Nurlia Sya'ban ingin mempresentasikan tentang pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran secara etimologi. Kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jama dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan menurut terminologi terdapat berbagai definisi yang dimaksud dengan ulumul Quran, diantara lain As-Suyuti dalam kitab Itmamu Al-Dariyah mengatakan yang artinya ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, senadanya, adatnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan lafaz-lafaznya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. Al-Zarqauni memberikan definisi sebagai berikut. Beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatnya, nasih manusnya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balago dan ilmu i'rab Al-Quran. Di samping itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya, seperti diungkapkan oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 hal pokok tersebut. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad, rangkaian para periwayat. Yang ketiga, persoalan qiraat, cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Cabang-cabang pokok pembahasan ilmu Quran. Secara garis besar, ilmu Al-Quran terdiri dari 2 pokok pembahasan, yaitu pertama, ada ilmu yang berhubungan dengan riwayat, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tepat turunnya ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebabnya. Yang kedua, ada ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelahan secara mendalam, seperti memahami lafaz yang goib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Oleh karena itu, pembahasan yang komprehensif tentang kajian ilmu Quran mempengaruhi kualitas pemahaman Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran tidak terlepas waktu kapan Al-Quran diturunkan sejak pertama kali sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun menurut beberapa ahli bahwa istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu al-Marzuban yang wafat pada tanggal 309 Hijriah. Perkembangan ulumul Quran dikelompokkan menjadi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama ada masa Rasulullah SAW, yang kedua masa Khalifah, yang ketiga masa sahabat dan tabi'in, yang keempat masa pembukaan, yang kelima masa modern atau kontemporer, yang keenam ada masa metode penulisan dan tujuan ulumul Quran, yang ketujuh ada tujuan ulumul Quran, yang ke-8 ada penulisan kitab-kitab ulumul Quran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata ulumul Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan secara terminologi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Ulumul Al-Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun bahasa Arab. Secara garis besar, ilmu Al-Quran terbagi 2 pokok bahasan, yaitu yang pertama yaitu ilmu yang berhubungan dengan riwayat, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turun ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebabnya. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam seperti memahami lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum.
Pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran menjelma menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaannya dan segi pemahamannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.